Pernahkah kalian membayangkan rasanya bernyanyi bukan untuk tepuk tangan, tapi hanya untuk bertahan hidup? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah masa lalu April. Hidup di bawah terik matahari, ditemani gitar tua sang ayah, dan tatapan meremehkan orang-orang. Dari jalanan yang keras inilah, sebuah legenda lahir. Dan kini, kisahnya akan diabadikan dalam layar lebar. Kabar mengejutkan sekaligus mengharukan datang dari belantika hiburan tanah air pekan ini. April, sosok penyanyi fenomenal yang selama ini dikenal dengan senyum manis dan vokalnya yang bertenaga, secara resmi mengumumkan bahwa perjalanan hidupnya akan diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Pengumuman ini bukan sekedar rilis pers biasa, melainkan sebuah pembukaan tirai panggung masa lalu yang selama ini tertutup rapat. Publik yang selama ini hanya melihat kilau kesuksesan April di atas panggung megah, kini dipaksa menoleh ke belakang, melihat realitas kontras yang pernah dijalani sang bintang. Di balik gaun mewah dan sorotan lampu yang kini menjadi sahabatnya, tersimpan narasi kelam tentang kemiskinan struktural yang pernah mencekiknya. Proyek film ini digadang-gadang bukan hanya sebagai biografi musikal semata, melainkan sebuah dokumen sosial yang merekam perjuangan manusia melawan takdir. Para pengamat film memprediksi bahwa karya ini akan menjadi antitesis dari budaya instan yang kini marak, menunjukkan bahwa berlian yang sesungguhnya ditempa melalui tekanan yang luar biasa berat, bukan hasil polesan citra semata. Antusiasme masyarakat pun meledak, menantikan visualisasi dari kisah yang disebut-sebut sebagai dongeng modern paling realistis tahun ini. Menelusuri kembali babak awal kehidupan April, reporter kami menemukan fakta-fakta yang menyayak hati mengenai rutinitas masa kecilnya. Jauh sebelum ia memegang mikrofon emas di studio rekaman, mikrofon April hanyalah suara parau yang harus beradu dengan deru mesin kendaraan di jalanan kota. Berdasarkan penelusuran sejarah hidupnya, April menghabiskan masa kanak-kanaknya bukan di taman bermain, melainkan di trotoar panas yang tidak kenal ampun. Ia dan sang ayah menjalani kehidupan nomaden dari satu blok ke blok lain, menjadikan aspal sebagai lantai dansa dan langit terbuka sebagai atapnya. Laporan ini menyoroti betapa ekstrimnya kondisi fisik yang harus mereka hadapi setiap hari. Terik matahari yang membakar kulit, hingga hujan deras yang menggigilkan tulang adalah menu sehari-hari yang tak terhindarkan. Bagi seorang anak kecil, kondisi ini seharusnya melumpuhkan, namun bagi April, ini adalah kawah candra di muka. Setiap langkah kakinya yang kecil menyusuri jalanan berdebu, bukan sekedar perjalanan mencari uang, melainkan sebuah latihan ketahanan mental yang brutal. Tidak ada jaminan keamanan atau kenyamanan. Yang ada hanyalah insting bertahan hidup yang dipaksa matang sebelum waktunya di tengah hutan beton yang keras. Fokus utama dari narasi masa lalu April adalah kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, yang menjadi alasan utama ia turun ke jalan. Dalam wawancara mendalam yang menjadi basis naskah film ini, terungkap bahwa kegiatan mengamen yang dilakukan April dan ayahnya bukanlah pilihan hobi, melainkan satu-satunya opsi untuk menyambung nyawa. Mereka mengetuk pintu rumah orang asing satu persatu dengan harapan yang digantungkan pada belas kasih penghuni rumah. Suara sederhana yang disebut-sebut dalam naskah asli adalah satu-satunya komoditas yang mereka miliki untuk ditukar dengan recehan. Reporter kami mencatat bahwa ketidakpastian adalah musuh terbesar mereka kala itu. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada jaminan makan malam. Pendapatan mereka murni bergantung pada seberapa banyak hati yang tergerak hari itu. Seringkali, jumlah receh yang terkumpul hanya cukup untuk membeli makanan seadanya, sekadar untuk memastikan mereka tidak pingsan karena lapar. Narasi ini memberikan tamparan keras bagi kita tentang potret kemiskinan di perkotaan, di mana bakat besar seringkali terkubur oleh kebutuhan mendesak untuk sekadar bertahan hidup hari ini, tanpa berani memikirkan hari esok. Selain tantangan fisik dan ekonomi, aspek psikologis menjadi sorotan tajam dalam kisah perjalanan April. Sebagai jurnalis, kita tidak bisa mengabaikan dampak mental dari stigma negatif yang melekat pada profesi pengamen jalanan. April kecil tidak hanya harus berjuang melawan lapar, tetapi juga melawan pandangan sinis masyarakat. Dalam banyak kesempatan, kehadiran mereka di depan pagar rumah dianggap sebagai gangguan. Tatapan meremehkan, pengusiran kasar, hingga pintu yang dibanting di depan muka adalah pengalaman traumatis yang terekam jelas dalam memori April. Ia tumbuh dengan menyadari bahwa dalam strata sosial saat itu, ia berada di posisi yang tidak diperhitungkan. Namun, justru disinilah letak kekuatan karakter April terbentuk. Alih-alih merasa rendah diri dan hancur oleh perlakuan diskriminatif tersebut, ia belajar untuk menebalkan telinga dan hati.
Ia belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pandangan orang lain atau seberapa lusuh pakaian yang ia kenakan. Poin ini sangat krusial dalam film nanti, menggambarkan betapa kejamnya penghakiman sosial terhadap kaum marginal, dan betapa luar biasanya mental seorang anak yang mampu tetap berdiri tegak di tengah badai penolakan tersebut. Tidak mungkin membicarakan April tanpa menempatkan sang ayah di podium kehormatan tertinggi. Dalam setiap liputan mengenai masa lalunya, sosok ayah muncul sebagai pilar utama yang menopang seluruh konstruksi kehidupan April. Beliau bukan sekadar orang tua, tetapi juga mentor musik, pelindung, dan satu-satunya sahabat yang dimiliki April di jalanan yang sepi. Di tengah himpitan ekonomi yang bisa saja membuat orang tua mengeksploitasi anaknya, ayah April justru digambarkan sebagai sosok yang terus menguatkan. Ia menjadi sandaran ketika kaki kecil April lelah melangkah. Lebih dari itu, sang ayah berperan sebagai filter emosional. Ia menyaring segala kepahitan dunia luar agar tidak meracuni jiwa putrinya. Ia menanamkan keyakinan bahwa mengamen adalah pekerjaan halal dan bukanlah sesuatu yang hina selama dilakukan dengan jujur. Hubungan batin antara ayah dan anak ini adalah jantung dari cerita. Ini adalah kisah tentang parenting atau pengasuhan yang berhasil di tengah situasi terburuk sekalipun. Sang ayah mengajarkan bahwa kemiskinan harta tidak boleh dibarengi dengan kemiskinan mental, sebuah filosofi yang akhirnya mengantarkan April ke gerbang kesuksesan. Salah satu aspek paling inspiratif yang akan diangkat dalam film ini adalah keteguhan April dalam memelihara mimpi. Di tengah situasi yang serba kekurangan, di mana logika menyuruhnya untuk menyerah, April justru berani bermimpi besar. Reporter mencatat adanya anomali yang indah di sini. Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak tahu apakah besok bisa makan, berani memimpikan panggung besar? Jawabannya terletak pada harapan yang terus dipupuk oleh sang ayah dan keyakinan dalam diri April sendiri. Suara lirih yang ia nyanyikan dari rumah ke rumah ternyata adalah latihan vokal terpanjang dan terberat yang pernah ada. Ia tidak membiarkan realitas jalanan mematikan imajinasinya. Setiap pintu rumah yang ia singgahi dianggapnya sebagai panggung konser mini. Ketahanan mimpi ini menjadi bukti bahwa bakat tidak mengenal kasta ekonomi. April membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas bukanlah penghalang mutlak, selama api semangat di dalam dada tetap menyala. Bagian ini mengajarkan kita bahwa mimpi adalah hak asasi setiap manusia, terlepas dari di mana mereka dilahirkan atau seberapa tebal dompet orang tua mereka. Titik balik kehidupan April adalah sebuah fenomena yang layak disebut sebagai keajaiban yang logis. Disebut keajaiban karena probabilitas seorang anak jalanan mencapai kesuksesan nasional sangatlah kecil. Namun disebut logis karena ini adalah hasil dari akumulasi kerja keras bertahun-tahun, hukum 10.000 jam terbang. Naskah berita ini menyoroti transisi drastis dari kehidupan April. Tak ada yang menyangka, demikian frasa yang sering muncul, menggambarkan betapa tidak terprediksinya garis nasib manusia. Langkah kecil yang dulu hanya membawanya dari satu gang kumuh ke gang kumuh lainnya, kini telah membawanya melintasi batas-batas sosial dan ekonomi yang tak terbayangkan sebelumnya. Bakat alaminya, yang ditempa oleh kerasnya aspal dan dipoles oleh doa sang ayah yang tak pernah putus, akhirnya menemukan jalannya menuju pengakuan publik. Ini adalah momen zero to hero yang autentik. Transformasi ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses evolusi yang menyakitkan namun indah. April kini bukan lagi objek belas kasihan, melainkan subjek kekaguman, membuktikan bahwa roda kehidupan benar-benar berputar bagi mereka yang mau mengayuhnya dengan sekuat tenaga. April kini telah berevolusi menjadi lebih dari sekadar penyanyi. Ia adalah sebuah simbol. Dalam analisis sosiologis media, keberadaan April di puncak popularitas memberikan representasi penting bagi jutaan anak Indonesia lain yang masih berjuang di jalanan. Ia adalah bukti hidup, sebuah testimoni berjalan bahwa latar belakang kelam bukanlah vonis mati bagi masa depan. Kisahnya memberikan validasi bahwa mimpi dapat tumbuh di tengah kerasnya kehidupan. April menjadi mercusuar bagi mereka yang sedang terombang-ambing dalam putus asa, mengirimkan sinyal bahwa keterbatasan hari ini hanyalah sementara jika dihadapi dengan ketekunan. Posisinya saat ini memberikan dampak psikologis yang besar bagi masyarakat luas, meruntuhkan tembok stigma bahwa anak jalanan tidak memiliki masa depan.
April telah menjadi ikon ketahanan, resilience, mengajarkan bangsa ini bahwa mutiara tetaplah mutiara meski terpendam di dalam lumpur sekalipun. Kehadirannya di industri hiburan membawa pesan moral yang kuat tentang kesetaraan kesempatan dan kekuatan determinasi manusia. Berbicara mengenai aspek produksi filmnya sendiri, para sineas yang terlibat berjanji akan menghadirkan pendekatan visual yang jujur dan menyentuh. Film ini tidak akan terjebak pada dramatisasi yang berlebihan atau cengeng, melainkan akan fokus pada realisme magis dari hubungan ayah dan anak tersebut. Fokus utama kamera akan diarahkan pada detail-detail kecil namun bermakna. Gitar tua yang lecet, sepatu yang berlubang, hingga pendar mata sang ayah saat melihat anaknya bernyanyi. Kisah nyata yang layak dirasakan, demikian tagline yang diusung, mengindikasikan bahwa film ini bertujuan untuk menyentuh emosi penonton pada level terdalam. Sutradara berencana menggunakan palet warna yang menggambarkan transisi dari kekusaman debu jalanan menuju cahaya panggung yang terang, sebagai metafora perjalanan hidup April. Penonton akan diajak berjalan bersama April, merasakan panasnya aspal dan dinginnya malam, sehingga kesuksesan yang diraih di akhir cerita akan terasa begitu memuaskan dan melegakan. Ini adalah sebuah tribut visual bagi cinta seorang ayah yang tak terbatas ruang dan waktu. Sebagai penutup laporan ini, kisah April yang diangkat ke layar lebar pada hakikatnya adalah cermin bagi kita semua. Ini bukan hanya cerita tentang satu orang, tetapi tentang nilai-nilai universal, cinta keluarga, keteguhan hati, dan harapan. Dalam era di mana kita seringkali mudah menyerah pada tantangan kecil, kisah April datang sebagai tamparan sekaligus pelukan. Ia mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan tidak pernah meremehkan kekuatan mimpi. Film ini diprediksi akan menjadi karya yang bukan hanya layak ditonton, tetapi dirasakan. Sebuah pengalaman sinematik yang akan meninggalkan jejak mendalam di hati penontonnya. Kisah ini mengajak kita merenung. Berapa banyak April-April lain di luar sana yang sedang berjuang? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat memperlakukan mereka? Dari seorang pengamen cilik menjadi inspirasi nasional, April mengajarkan bahwa akhir yang bahagia bukanlah mitos, melainkan hadiah bagi mereka yang berani berdarah-darah dalam perjuangan. Film ini adalah monumen keberanian yang akan abadi.